label seorang pendaki gunung adalah seorang pecinta alam. Padahal belum tentu mereka memang pada hakikatnya mencintai alamnya dengan beneran cinta atau ternyata hanya label. Cinta kok melukai. Nah, cinta kok merusak Merusak gitu. nggak boleh dong. Atau saking cintanya ya jadi abuse gitu. Kayak toxic cintanya. Pohon mungkin bisa hidup tanpa kita, tapi mungkinkah kita bisa hidup tanpa pohon itu? Jadi lo masih tinggal di planet yang sama, lo nikmatin hasilnya, pohonnya lo nikmatin juga. Bagaimana kalau memberikan kontribusinya dari saat kita nggak bisa jaga kitanya sendiri, ya alam juga nggak akan bisa jaga kita. Jadi Kalau bisa, ya kan bebas ya, budgetnya terserah ya. Tiba-tiba ketemu Pak Prabowo tiba-tiba tengah-tengah sini, Pak begini loh saran kamu. mau, Pak jadi begini. Begini saran saya tuh gini loh gitu. Kan nggak mikirin duit nih Pak. Iya. Selamat datang di EcoPod, podcastnya para pelaku sustainability dan ecopreneurs. Bersama saya Pandu, CCO dari Ecosystem, di mana EcoPod kali ini juga dalam rangka Langkah Membumi Festival yang sudah dilakukan di weekend kemarin tanggal 2 dan 3 November di Spark Senayan Park, Jakarta. Walaupun sudah selesai festivalnya, tapi ini kita siapin juga untuk next year-nya mau apa nih. Bagi teman-teman yang ketinggalan keseruannya, bisa dicek di website di langkahmembumi.com di bawah ini. So, episode kali ini kita kedatangan dua tamu yang spesial. Yang pertama adalah Kak Ira Ratnati, Program Officer dari Bakti Lingkungan Jarum Foundation. Betul? Betul. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa Selalu ya? luar biasa. Selalu luar biasa. Mbak Ira ini aktif menjalankan program pelestarian lingkungan dan edukasi di masyarakat. Betul seperti itu? Betul. Edukasinya lebih ke di online kali ya? Di online Di ya? online ya. Edukasi online Betul. dan spesifik untuk lingkungan berarti ya? Betul. Cocok dengan podcast kita hari ini. Yang kedua, sebelah sana ada Mbak Abex ya. Ini anak bebek sih. Seorang outdoor enthusiast yang aktif mendorong kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat luas. Benar? Betul sekali. Iya. Thank you so much udah hadir di studio EcoPod, Mbak Ira dan juga Mbak Abex. Jadi dalam sekitar 40-50 menit ke depan aku akan gali-gali informasi, pengalaman dan juga sedikit relasinya dengan Langkah Membumi Festival yang dilaksanakan oleh Blibli Ticket Action dan juga Ecosystem yang kemarin dan next year. So kita ke Mbak Ira dulu. Boleh Mbak Ira diceritakan, Mbak Ira ini kan dari Jarum Foundation ya. Ini mengerjakan untuk bakti lingkungan. Boleh ceritakan dong bagaimana dan apa saja sih program-programnya bakti lingkungan Jarum Foundation? Mungkin mulai dari kenalan dari Jarum Foundation dulu ya. Yes. Salah satunya kan memang bakti lingkungan, tapi kita punya 4 pilar bakti lain. Ada bakti pendidikan, bakti budaya, bakti sosial, dan bakti olahraga. Nah, kalau di bakti lingkungan sendiri memang awalnya di tahun 79. 79. Okay. Kami memulai dari rumah kami sendiri lah, di Kudus gitu. Kita memulai semua program penanaman di sana. Sampai akhirnya ya berarti udah berapa tahun ya? 79 sekarang? Berapa tahun? Banyak 40. Mau ke 40. 45. 1 tambah 45. Ya, Benar, 45 tahun kami mulai total sudah sekitar 2 juta bibit lebih yang kami distribusikan. Terus kemudian ada juga program penanaman terumbu besi yang kita mulai dari tahun 2010. Terus kita juga ada konservasi mangrove di pesisir utara Pulau Jawa gitu. Jadi memang kami percaya bahwa pohon itu adalah salah satu sumber kehidupan kita gitu. Pohon mungkin bisa hidup tanpa kita, tapi mungkinkah kita bisa hidup tanpa pohon itu sih. Jadi makanya kami merawat hidup dengan menanam gitu. Okay. Kurang lebih itu. Jadi kayak jadi pohon-pohon ini kalau kami di bakti lingkungan itu, jika bumi adalah ibu maka pohon adalah anak tercintanya gitu. Jadi kayak ya anak-anak paling dicintai sama bumi gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jika bumi adalah hidup, Ibu, betul. Berarti pohon-pohon ini adalah anak-anaknya gitu. Betul. Jadi anaknya udah 2 juta. 2 juta sekian, mangrove-nya 1 juta sekian. Luar biasa. Jadi memang usahanya dari Jarum Foundation untuk menghijaukannya. Jadi untuk membuat mungkin menurunkan carbon emission dan sebagainya seperti itu ya. I see. Kalau itu Jarum Foundation tadi dari 79 ya? Ya. Kalau Mbak Ira sendiri di Jarum Foundation dari kapan? Baru 2018 kebetulan. 2018 ya? Baru lulus SD lah, baru 6 tahun. 6 tahun ya? Belum lolos wajar di kelas, belum. Belum ya, tapi lumayan lah udah merangkak, udah SD berarti udah lumayan mempelajari ya. Gimana so far mengerjakan proyek-proyek atau program-program di lingkungan gitu tuh menyenangkan nggak atau? Kalau menyenangkan itu selalu, karena saya selalu beranggapan bahwa apapun yang saya lakukan
harus menyenangkan, I see. harus kita cintai gitu, kita harus cintai apa yang kita lakukan gitu. Kalau ngomongin lingkungan, selama ini kan sebelum saya kenal lingkungan, saya selalu mikir lingkungan mah bukan tanggung jawab saya gitu. Tapi sebenarnya kan lingkungan ini selalu kayak jadi tema yang eksklusif gitu ya, kayak nggak semua orang relate, padahal pada sebenarnya lingkungan itu adalah tanggung jawab kita semua. Sekarang siapa sih yang nggak butuh lingkungan gitu? Siapa sih yang nggak butuh tempat yang nyaman untuk kita tinggal gitu? Jadi ya sebenarnya setiap orang pun bisa berkontribusi untuk lingkungan. Mungkin tadi saya cerita soal program penanaman kami yang bahkan kami konservasi di Gunung Muria dan Pati Ayam gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai individu pun bisa untuk melakukan sesuatu buat lingkungan. Itulah kenapa akhirnya kami punya salah satu program baru namanya Gerakan Digital. Kami menyebutnya Gerakan Digital karena memang cuma ada di sosial media. Jadi offline-nya itu hanya di saat-saat tertentu kami akan melakukan offline gitu, namanya Siap Darling, Siap Sadar Lingkungan. Kenapa Siap Sadar Lingkungan? Kenapa Siap Darling? Ya karena itu saat kita semua aware sama lingkungan gitu, kita pasti akan ingin melakukan sesuatu gitu. Mungkin terdengarnya kecil sedikit, tapi bayangkan jika hal kecil itu dilakukan sama 270 juta masyarakat Indonesia atau 8 miliar manusia yang ada di bumi ini gitu. Itu yang selalu menjadi pesan kami bahwa untuk peduli lingkungan nggak perlu hal besar kok. Untuk peduli lingkungan kita bahkan bisa mulai dari kita sebagai individu gitu. Itu sih. Tapi aku tadi suka statementnya Mbak Ira yang ngomongin urusan lingkungan tuh bukan urusan kita gitu. Tadinya seperti itu, tapi setelah mungkin di Jarum Foundation dengan program-program penanaman dan juga edukasinya, kayaknya semuanya harusnya bisa ambil bagian. Betul. Ya. Kalau nggak salah kemarin Mbak Ira sempat datang ya di Langkah Membumi Festival. Gimana Mbak, boleh komen-komen nggak, atau apa sih yang paling menarik kemarin ditemuin? Kemarin kalau di LMF aku bisa melihat bahwa banyak orang yang ternyata udah aware sama lingkungan gitu. Karena kan kulihat banyak partner-partner yang turut hadir, ada yang dari daur ulang, ada yang upcycling gitu, ada yang beberapa yang memang jadi kayak sarana untuk orang-orang yang peduli lingkungan ini mencari tempat gitu. Kadang kan banyak orang yang udah mulai peduli lingkungan tapi bingung nih, saya harus ngapain, saya harus mulai dari mana gitu. Sementara di sana itu banyak sekali kayak ya tinggal disesuaikan aja, kita sukanya yang mana, kita cocoknya sama siapa gitu kan. Jadi kegiatan pun kan sebenarnya orang ada yang senang ini, ada yang senang ini. Nah kemarin di LMF itu di booth-nya Siap Darling sendiri, di Bakti Lingkungan sendiri ada nanem gitu kan. Pohon ya. Ada terus kemudian di di yang lain juga ada kayak ya daur ulang untuk pilah sampah segala macam gitu kan. Karena kan orang balik lagi orang tuh bingung gitu, saya mau tapi gimana caranya. Nah kemarin itu di LMF banyak jawabannya gitu. Jadi kayak katalog gitu ya. Betul. Sukanya yang mana, milihnya yang situ ya, nggak harus dipaksakan di satu option aja. Oke, thank you Mbak Ira udah share tentang, bahkan kemarin di LMF udah join juga seru-seruan. Aku geser nih ke Mbak Abex nih. Mbak Abex, boleh dong diceritain tentang apa yang dilakukan. Kalau misalnya aku cek di Instagram kan sering nih naik gunung gitu, dan mungkin apa kaitannya sama programnya Jarum Foundation yang pernah dilakukan bareng? Oke, kalau naik gunung sebenarnya aku naik gunung dari tahun 94. 94, waduh, ya, saya masih 2 tapi tahun. memang dari belum lahir. dari maksudnya dari masih kecil tuh diajak untuk kenal alam. Sampai mulai ditekunin di tahun 2000, 2001 terus sampai 2005, kemudian bekerja di satu kota yang bisa dibilang tidak ada gunungnya. Itu kayak sedih banget gitu. Pulang ke Jakarta, kembali ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja semuanya. Kayak aku ngerasa kayak hidup begini-begini doang deh kalau cuma di kantor gitu. Kayaknya lebih enjoy ngelakuin apa yang kita suka, kayak tadi Mbak Ira gitu, atau membuat yang kita lakukan jadi menyenangkan. Akhirnya aku menggeluti mendaki gunung ini, aku sekolah pecinta alam gitu, kemudian mempelajari dasar-dasar pendakian, sampai di satu titik mau ngapain lagi ya? Aku memikirkan di satu situasi saat itu tiba-tiba ada kebakaran hutan, gunungnya tiba-tiba rusak. Aku mikir kalau misalkan didiemin terus, aku kemana lagi ya mainnya? Sampai akhirnya mulailah di situ timbul kesadaran lingkungan bahwa wah kalau tempat main gua rusak begini nih bahaya nih ke depannya, mau main di mana lagi? Ya jujur aja kalau zaman dulu kita mau jalan-jalan, Puncak itu udah one of the best. Iya. Kayak weekend tuh ngeliat Puncak hijau royot-royot, adem. Terus
bahkan udara yang kita hirup tuh memang beda banget. Nah sekarang bisa dibilang botak gitu kayak macet. Komparasinya jauh sekali. Itu kan bukti memang ada penurunan ya, ada perubahan dari lingkungan sekitar. Kalau buat aku pribadi memang wah tempat main gue mulai berkurang nih, mulai banyak yang rusak gitu, mulai gundul, sampai tiba-tiba mikir apa lagi ya yang bisa dilakuin. Oh ternyata bisa kok dari mendaki gunung kita juga bisa punya kontribusi buat lingkungan. Setuju banget bahwa lingkungan itu tempat kita berpijak, itu environment segini aja kalau nggak dijaga, kalau kotor ya rusak gitu. Mood kalau gue sih memang berasa ya, tempat kerja kotor aja atau di rumah deh kotor, mood itu bisa berantakan. Kayak gatel banget sih pengen beresin gitu. Itu kebiasaan. Sampai akhirnya tercipta, bener juga ya, lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab aktivis, bukan tanggung jawab organisasi ini, bukan tanggung jawab organisasi itu, tapi lingkungan ternyata bisa terjaga kalau semua stakeholder nih mempunyai awareness yang sama. Lo masih tinggal di planet yang sama, lo nikmatin hasilnya, pohonnya lo nikmatin juga. Bagaimana kalau memberikan kontribusinya? Dari situlah mulai tergerak ya, dari hal kecil ketika ngelihat kenapa ya orang kok gampang banget gitu kayak perkara begini doang gitu. Ya itu kayak kalau kita balik gimana? Kalau kita ambil lagi gimana tanpa harus kita melakukan itu? Itu kan gampang dan itu common sense. Itu menurut aku sih common sense ya. Kok bisa ya kalau itu nggak numpuk, kayaknya lebih bagus deh. Kayaknya kalau foto tuh angle-nya juga lebih bersih. Lebih bersih. Kadang ya jujur aja kalau kita ke objek wisata yang udah rame, di mana ada keramaian pasti ada penumpukan gitu. Kayak gimana sih caranya? Nah, mulai membangun awareness tapi dengan tidak menggurui ya, tapi dengan memakai logika kecil kayak contohnya lu tuh kalau buang sembarangan, coba kalau rumah lo gue datengin, tiba-tiba gue ninggalin sesuatu di situ. Menyenangkan nggak? Enggak kan? Sama, gunung tuh ada yang punya loh gitu. Bagaimana kalau ternyata alamnya atau ibunya tidak terima? Timbullah segala macam, terus lu komplain. Padahal kan lu sendiri yang buat. Muter-muter balik lagi ke situ. Akhirnya aku sadar, semua titik beratnya ada di kita. Dimulai dari kita juga punya ekspektasi, tapi kita juga mempunyai satu pengaruh besar untuk menghancurkan gitu. Jadi kalau titiknya di kita sudah bisa nih, minimal kok kebangun aja awareness-nya. Baru bisa berjalan pelan-pelan. Dan saat itu 2019 aku join barengan ketemu nih sama Mbak Ira, penanaman pertama di Ijen. Kaget dong, wah gunung kan. Ternyata programnya jauh banget dari yang aku bayangin. Bukan gunung, justru orang peduli menanam di candi. Itu programnya berbeda, aku join kayak ini apa ya, tapi saat itu memang aku declare ke pasangan aku bilang ketika beli rumah aku mau ya nanam ya, mulai lagi dari nol. Tapi tadi terkadang orang banyak mau bergerak tapi bingung platformnya di mana. Orang mau berkontribusi tapi gimana ya, pelajarannya tuh belum ada, menurut aku pribadi ya belum ada yang firm yang bisa kita serap dengan mudah, dengan tidak pakai bahasa yang susah banget, itu ribet banget gitu. Tapi orang paham bahwa yang kita lakukan ngejaga itu bisa loh memberikan dampak yang baik. Akhirnya join 2019, diajak mulai kesana kesini, dan di luar dari itu sebenarnya aku malah lebih cocok jangan dibilang jadi influencer ya, karena justru Siap Darling lah yang memberikan influence banyak, karena aku dapat banyak insight, pelajaran bahwa lingkungan itu bukan tentang lo nggak boleh buang ini sembarangan, lo nggak boleh begini, nggak boleh. Ternyata luas banget, memilah aja itu bisa menjadi bagian dari Siap Darling, bahkan memperpanjang masa pakai itu bagian dari Siap Darling. Gitu. Oke, jadi dari 2019 itulah ya, jadi hubungannya terjalin terus dari satu program ke program lain, dan ternyata panjang ya Siap Darling ini nanti. Kalau balik dikit aku tarik mundur dengan hobinya Mbak Abex tadi ya, naik gunung nih. Kan banyak nih di luar sana yang anak-anak muda mungkin dari sekolahnya atau dari kumpulannya mengecap dirinya sebagai pecinta alam gitu.
Tapi sempat tuh rame kan di beberapa gunung yang akhirnya nggak boleh pendakian karena sampahnya tadi nggak dibawa turun. Itu gimana ya menurut Mbak Abe? Setuju. I hate for labeling myself or siapa yang gue pecinta alam. Itu kesadaran. Jangan ngaku pecinta alam kalau masih masih membiasakan, maaf nih gitu, karena banyak banget ya kalau kita temuin di gunung tuh brand-brand itu banyak banget. Itu kan perkara tadi tangannya kebiasaan. Tangannya kebiasaan banget. Aku pernah menegur. Pernah juga? Aku pernah negur langsung gitu? Negur, ya sorry itu saya terserah mau dibilangin. Aku dikatain, sosokan lo, iya. Karena menurut gua kalau tempat main gua kotor itu merugikan gua gitu. But believe it or not, dari mereka pun, lo kan gua udah bayar. I hate that. Serius. Makanya sekarang jadi pro kontra nih. Ketika harganya dinaikkan supaya jadi termanage lebih baik gitu. Iya, termanage lebih baik dan terpilih lah orang-orang yang terpilih gitu. Tapi dari sisi audiensnya mereka komplain, wah gunung itu ciptaan Tuhan, orang bisa masuk. Ya tapi kan kan punya kru juga ya buat ngeberesin semua gitu. Itu jadi pro dan kontra. Memang agak susah dengan label pecinta alam ketika kita sendiri tidak mempunyai kesadaran atau kita tidak paham arti pecinta alam itu apa. Jadi jangan mentang-mentang, sebenarnya kan pecinta alam itu bukan cuma tentang naik gunung, tapi dari dulu memang label seorang pendaki gunung adalah seorang pecinta alam. Padahal belum tentu mereka memang pada hakikatnya mencintai alamnya dengan benar. Apakah iya mereka mendaki gunung untuk mendekatkan diri ke alam lebih dekat, karena memang ada satu perjalanan spiritual atau perjalanan mental, perjalanan kesehatan mental gitu yang memang aku rasain berbeda ketika kita mendaki gunung, ketika kita berada di alam. Disitulah cinta itu muncul. Tapi apakah tadi benar cintanya beneran cinta atau ternyata hanya label? Cinta kok melukai. Nah, cinta kok merusak gitu. Merusak gak boleh atau saking cintanya ya jadi abuse gitu. Kayak toxic cintanya. Toxic, ya. Karena susah dan itu sering banget terjadi. Jadi sampai sekarang karena aku mengikuti organisasi pecinta alam, aku masih sering bilang ke senior-seniorku, jangan ngaku pecinta alam, masih duduk naro tuh segala macam di situ ditinggalin aja. Hal kecil. Tapi itu habit. Beneran. Kalau habitnya berubah, tangan kita dilatih untuk tidak biasa begini, tangan kita dilatih untuk begini, itu akan mengubah semuanya. Berarti itu mungkin yang kurang adalah sadar lingkungannya ya. Iya. Karena sebenarnya sebelum jadi cinta harus sadar dulu dong ya. Betul. Justru kesadaran itu yang menimbulkan cinta. Betul sekali. Masa kita nggak sadar tuh pasangannya ada di situ kan? Betul. Harus sadar dong kalau punya mau mencintai harus merawat, bukan melukai. Betul. Makanya adalah muncullah siap darling, sadar lingkungan. Benar kan, Mbak Ira? Boleh diceritakan awal mulanya kenapa? Kan tadi kan 79 ya Jarum Foundation untuk bakti lingkungan. Tapi terus akhirnya ada punya program spesifik darling yang akhirnya ketemu Mbak Abex ini. Itu awal mulanya kapan dan kenapa akhirnya punya, karena namanya unik nih, siap darling gitu. Yes. Darling gitu kan. Kesannya kayak apa nih gitu kan. banget gak sih? Friendly banget. Sayang banget. Iya, langsung akrab. Jadi sebenarnya Siap Darling itu kita buat itu di tahun akhir 2018 kalau saya nggak salah. Jadi kayak ya udah kita nyari anak muda nih, karena kan anak muda ini biasa semangatnya masih banyak dan end of the day karena mereka yang akan ada di future di masa mendatang gitu. Akhirnya ya sudah kami cari platform terbaik di mana menemukan anak muda, ternyata sosial media. Sosial media, oke. Ngaku deh kalau nggak punya sosmed gitu. Pastilah nggak ada yang punya sosmed gitu. Bahkan orang Indonesia itu terkenal punya sosmed hampir di semua, punya akun hampir di semua sosmed. Di X iya, di Facebook mungkin sebagian. Tapi kayak TikTok, Instagram itu pasti pada punya gitu. Akhirnya sudah ternyata memang anak muda adanya di sana, jadilah kita develop satu akun namanya Siap Darling, Siap Sadar Lingkungan. Itu memang isinya kami mengajak ya, saya sendiri juga ikut sama-sama belajar lah soalnya lingkungan itu apa sih gitu kan. Karena waktu aku kecil masih diarahinnya kayak jangan buang sampah sembarangan, terus kayak jagalah lingkungan, masih kayak
kok jagalah lingkungan itu harus kayak apa gitu. Makanya di Siap Darling itu kami mencoba untuk menyederhanakan pesan-pesan lingkungan bahwa balik lagi setiap orang itu sebenarnya bisa berkontribusi gitu. Kita ini perlu kolaborasi gitu. Mungkin kalau untuk program penanaman kami bekerja sama juga dengan berbagai stakeholder. Nah, untuk di Siap Darling ini kami beneran ingin bekerja sama siapapun karena at the end of the day lingkungan ini milik kita semua gitu. Lingkungan ini tanggung jawab kita bareng-bareng gitu. Nggak bisa misalnya let's say gini lah, saya yang buang sampah tapi di bawah yang kena banjir gitu. Atau enggak misalnya ada hal orang lain di mana gitu. Kenanya di mana, itulah bukti bahwa lingkungan kita ini satu gitu loh. Nggak bisa kayak kita peduli di sini, itu kan bukan tanggung jawab gua gitu, itu kan tanggung jawab dia, orang dia yang tinggal di situ, tapi nggak gitu kan. Lingkungan ini ya kita melakukan ini dampaknya bahkan bisa ke masa yang akan datang gitu, bahkan ke tempat lain gitu. Itu sih yang kita coba selaraskan message-nya bahwa siap sadar lingkungan ini untuk peduli pada lingkungan ini perlu peran semua orang gitu. Beneran semua orang. Makanya approach-nya agak beda ya. Betul. Sosial media bahasanya lebih beda. Itu awalnya apakah melihat kayaknya anak muda nggak bisa nih digurui atau kayak gitu nggak sih sebenarnya awalnya? Ya, salah satunya adalah anak muda sekarang itu curiosity-nya tinggi. Betul nggak? Ya, tapi di sisi lain kami inginnya ya kita belajar bersama aja gitu. Untuk toh kita juga nggak ada batasan untuk kita terus belajar gitu. Jadi kita inginnya yuk sama-sama belajar untuk bisa sadar lingkungan dan lebih sayang sama lingkungan. Walaupun sebenarnya kalau untuk ngomongin tema lingkungan biasanya itu awareness-nya harus dari dalam diri nih. Biasanya orang-orang yang udah mulai ngerasain dampaknya baru nih. Sementara kita tuh pengennya kan mitigasi gitu sebelum semua bencana terjadi. Yuk kita gerak dari sekarang gitu. Ini suara-suara inilah yang kita coba sebarkan gitu karena pada akhirnya kita mau tinggal di mana kalau buminya rusak? There is no planet B gitu. Cuman ada satu. Kalau ini kenapa-napa ya kita mau kemana dan bisa apa gitu. Nggak bisa daki gunung, nggak bisa gunungnya nanti nggak ada, nggak bisa podcastan, bener. Nggak bisa, nanti nggak bisa bikin LMF juga kan kalau kenapa-napa bener. Gitu. Kok yang ditujuannya kan memang merawat buminya ini. Betul. Kalau tadi Jarum Foundation dan Bakti Lingkungannya kan lebih ke penanaman ya. Tadi ada terumbu besi dan mangrove dan lain sebagainya. Tapi kalau yang Siap Darling ini karena digital, bentuk programnya agak beda atau sama ya kira-kira? Bentuknya itu jadi kami ada campaign digital. Campaign digital itu bentar lagi kita mau mulai namanya One Action One Tree. Jadi dimanapun kamu berada, kita bisa convert kegiatanmu untuk jadi satu bibit yang akan kami tanam di perbukitan Pati Ayam di Kudus. Nanti mungkin lengkapnya bisa dicek di siapdarling.id. Terus kita juga banyak activity, biasanya kita agak pindah-pindah kota nih. Kadang kita pernah bikin di Bogor, namanya Kopdar, Kopi Sadar Lingkungan. Jadi kita beneran ngumpul ngomongin lingkungan gitu. Kadang kita juga bawa Mbak Abek saya belum ya Kopdar, mungkin nanti. Nah, sekalian. Jadi itu ada aktivitas selain Candi Darling tadi yang diceritain, kita juga nanam di Candi gitu. Itu awalnya sih saya sempat skeptis ya waktu 2019 mau pertama Candi Darling di Prambanan itu kayak ada nggak ya mahasiswa yang mau diajak nanem gitu? Ada nggak ya mahasiswa yang mau diajak ngumpul jam 7 pagi? Tapi ternyata anak muda ini mematahkan semua asumsi saya. Ternyata mereka beneran datang pagi-pagi dan mereka beneran semangat nanem gitu. Dan dari situlah saya percaya bahwa anak muda sekarang ini jauh lebih peduli lingkungan. Kita tinggal nyiapin sarananya aja. Betul. Kayak kita tinggal nyiapin untuk yuk kita gerak bareng buat bumi karena kan sama kayak tema LMF kemarin kan collaboration for the earth. Bener kita harus berkolaborasi dan beraksi gitu. Asik. Itu. Thank you Mbak Ira ada share berarti ternyata kalau misalnya orang ngomongin Gen Z ini males-malesan atau nggak mau beraksi, sebenarnya kalau misalnya dikasih tahu caranya mereka akan bisa guyup ya, rame juga ya collaboration for the earth tadi. Nah kalau dari Mbak Abek sendiri setelah mengikuti beberapa rangkaiannya dari Siap Darling, apa nih yang paling berkesan? Apakah benar nih tadi anak-anak muda ini ketika udah diarahin itu benar-benar mau turun dan benar-benar beraksi gitu nggak sih? Yes. Yang pertama yang paling terlihat ya sosial medianya. Oh gitu. Itu perubahannya jauh banget dari kayaknya pas pertama aku join tuh itu bahkan 10K aja belum. Baru sekitar 5.000 apa 4.000 gitu. Ini apa yang Siap Darling? Ini Siap Darling. Siap Darlingnya. Terus ini dari segi sosmed ya. Sosmed, tangible ya ini kelihatan ya. Iya, sampai mereka coba untuk menyederhanakan dengan bahasa-bahasa simpel dengan
informasi-informasi yang menurut aku menarik ya, itu aja buat aku enak juga ya dibacanya, sesimpel itu ya. Akhirnya di luar dari aku KOL-nya, aku sering tuh ngeliatin. Bahkan ketika aku ada pekerjaan harus presentasi tentang mangrove, yang aku buka adalah ceritanya dari Siap Darling. Karena memang sajiannya bukan cuman, oh iya lu harus begini, lu harus enggak. Dia cuman ngasih tahu aja tentang informasi, binatang apa yang sudah mau punah, tumbuhan, segala macam. Tahu nggak manfaat mangrove itu apa, manfaat hutan di pegunungan itu apa. Hal-hal seperti itu yang ngebuka jendela kita tadi, bikin anak muda curious. Terus akhirnya kan mereka cari tahu apa sih ini, apa sih, ada apa di sana. Sampai pas 2019 itu join penanaman, sama itu juga ajaib. Kok bisa orang datang terus bukan naik gunung lagi? Mungkin kalau ada embel-embelnya, yuk kita bakalan naik gunung Ijennya atau seperti apa, mungkin orang akan lebih tertarik ya. Yang ada di otak aku kayak gitu. Ini datang di sana habis kebakaran, terus sama-sama dari berapa banyak kampus dikumpulin di satu tempat pagi-pagi banget. Jam berapa terus itu? mereka ngumpul, mereka kayak kumpul Biasa jam, kita tuh nyebutnya titik kumpul itu biasa setengah 7, jam 7 itu udah harus. Itu kan pagi banget buat apalagi effort banget itu. Effort banget kan. Dan effortnya lebih keren gitu lagi, kan. mereka itu dari ujung ke ujung. Mereka itu bukan cuman dari kayak Banyuwangi, terus mereka sekitaran kota aja. Enggak, Banyuwangi itu luas banget, mau selatan, mau mana. Ujung ke ujung mereka berkumpul, terus mereka sama-sama. Dan itu ikut acara full day sampai sore. Mereka stick di situ, terus aku kaget gitu, wah, oke, anak muda. Nextnya ikut lagi, terus camping kita ke Gedong Songo, Semarang. Ya. Itu juga ajaib menurut aku, karena kok mau. Tapi kalau menurut aku lebih ajaib programnya, kok orang kepikiran nanem di candi. Apa? Ternyata candi itu punya banyak cerita sejarah yang dari dulu zaman peradaban mereka udah peduli sama lingkungan. Itu keputus ceritanya. Nah itu semua gue taunya dari Siap Darling. Tapi beneran. Itu kan mau nggak mau sebagai KOL kan juga bukan cuma terima perintah doang, tapi I have to be smart gitu daripada yang dibacakan doang. Sampai aku bilang, kok gue baru tahu ya ini, kok nggak masuk ke riset gue ya, kok begini. Mereka mendatangkan orang-orang lokalnya, orang-orang yang memang mempunyai pengaruh di situ, yang tahu sejarahnya di situ. Akhirnya kita sebagai narasumber juga mau nggak mau, wah ilmu baru nih, ilmu baru. Dan itu kita diajak mengelilingin. Jadi bukan cuman, nanam, udah taruh aja pohon itu di situ. Enggak, itu semua ada sejarahnya, kenapa pilih pohon itu kenapa ini, kenapa itu. Itu semua punya landasannya, enggak cuman serta-merta kita datang kumpul, nanam pohon yuk, selesai. Enggak, mereka juga punya tim untuk ngecekin, untuk manage nih tanaman ini akan tumbuh berapa, oh ini enggak berhasil di sini kita coba lagi. Itu buat aku satu aktivasi yang bukan cuman sekedar ya udah you spend a lot of money dan yang penting kesampaian, abis itu lo nggak manage. Sementara we talking about environment dan you talk about sustainable. Itu jadi aksi nyata dan ternyata ada ya platform yang memang benar-benar ngajak orang dan tidak patah semangat ketika dan mereka bener loh nariknya Gen Z loh. Itu benar-benar narik Gen Z spesifik gitu dan tidak patah semangat, dan itu goes well. Itu jalan baik sampai sekarang. Total sekarang udah berapa loh ya Mbak? Komunitas berapa ratus orang ya, udah banyak. Satu acara aja itu pasti udah lebih dari 100. Ya. Terakhir kemarin kita di Jambi. Di maintain terus komunitasnya. Prambanan itu waktu itu kita targetin 100 mahasiswa lah. Karena kita kan open rekrutmen kan. Kita nyebutnya Darling Squad gitu. Oh, Darling Squad. Oh, keren. Bukan squad buat olahraga, bukan. Squad. Squad ya. Kita beneran volunteer based. Jadi kayak you have to daftar gitu kan, register. Waktu itu saya cuma target 100. Tahu yang datang berapa? Hampir 500 orang. Aduh, 5 kali lipat itu, 500% itu. Wah, udah, jangan close. Kita udah, maksudnya jatah udah loh, 400-500 orang udah cukup gitu. Jadi ya anak muda ini luar biasa ya. Mereka luar itu biasa. Kan kadang-kadang yang under spotlight ya di daerah, tadi kan di Prambanan, di Gedong Songo, Ijen itu kan. Kemarin di Jambi pun juga banyak banget kan? Di Jambi kemarin kita ajak sekitar 200 orang. Jambi. Orang nggak pernah kepikiran kan, orang taunya di Jakarta aja gitu, padahal di daerah ini banyak yang gerakannya keren. Dan itu udah banyak lagi yang minta-minta yang lainnya, tempat lainnya. Belum nyentuh aja ke Sulawesi ya?
Belum. Coming soon. belum. Karena memang banyak kapan ya di kota kami, kapan ya diadain di kota kami, seperti itu. Oke teman-teman tolong komen ya kota mana yang ingin didatangin Siap Darling ya. Boleh. Komen tertinggi nanti akan disamperin Mbak Ira dan Nggak janji Pak tapi. Kan lu dari Jawa Bali aja tiba-tiba Iya. mencelok di Jambi kan itu random ya. Random. I see. Tapi Mbak Abex, Mbak Ira sepakat nggak ya kadang-kadang kita itu karena mungkin I don't know ya, mungkin karena aku tinggal di padahal aku juga orang daerah tapi karena udah lama merantau jadinya kita lupa sama yang di daerah itu banyak yang local wisdom yang tertinggal. Tadi kan menanam pohon di candi itu udah ada diajarin zaman dulu, sejarahnya, dan juga mungkin ada champion-champion lokal yang nggak terlihat gitu. Itu tuh sepakat nggak sih? Dan seharusnya kita kayak gimana sih dengan culture yang kita miliki? Sebenarnya culture orang Indonesia itu menurutku udah sadar lingkungan banget. Di mana deh ini? Aku mau nanya, rumahnya yang hari raya, yang kaleng biskuit digunakan lagi. Oh ya. Bener? Reusable. Betul. Itu kan sebenarnya udah sangat sadar lingkungan sebenarnya. Daripada dibuang, mending dipakai lagi. Atau let's say lap di rumah deh. Dulu jujur saya tumbuh di keluarga yang nggak pernah beli lap khusus gitu. Jadi kita pakai lap, pakai baju sisa, baju yang udah mau robek udah kasih. Itu sebenarnya udah langkah-langkah untuk sadar lingkungan sebenarnya tanpa kita sadari gitu. Mungkin tujuannya untuk menghemat, tapi ternyata di saat yang menghemat kita juga ternyata bantu lingkungan gitu loh. Itu sebenarnya aku yakin sih hampir di semua keluarga kayaknya ada yang seperti itu gitu. Bahkan misalnya kemasan udah dibalik sampai beneran sampai tetes terakhir itu kan sebenarnya memudahkan untuk kita nyuci kalau pakai habis kan. Terus kalau udah dicuci kita bisa store ke sekarang banyak bank sampah gitu. Kalaupun misalnya ini udah banyak platform yang mau jemput sampah kita gitu. Itu sebenarnya langkah-langkah ya dibilang si local wisdom itu gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin beberapa desa adat yang memang masih menjaga kulturnya gitu. Itulah yang sebenarnya tidak kita sadari bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya udah sadar lingkungan gitu. Sebenarnya dihidupkan lagi gitu ya? Apalagi kalau 17-an. Apa tuh? Di daerah itu mereka menghias semua kampungnya dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Oh, kalau ke daerah mau 17-an itu mereka bisa bikin apapun benderanya, terus mereka bikin kayak patung-patung 17-an itu memakai barang-barang yang sudah tidak terpakai. Which is good gitu. Betul. Cuman ya tadi mungkin orang belum menyadari bahwa acting kecil kita itu punya impact besar. Yang paling berkesan di daerah mana? Kemarin sih pas kita menjelang 17-an itu ke Banyuwangi, daerah Kalibiru itu dihias merah putih. Tapi menurut aku lucu gitu, dia menggunakan sedotan bekas, botol bekas, sama bohlam. Bohlam bekas juga? Iya, terus dia cat semua dia mainin. Dan itu keren. Itu kan juga bagian daripada membeli barang baru nanti numpuk lagi tiap tahun. Mendingan mereka pakai barang yang bisa digunakan kembali, reusable gitu. Ya udah, mereka tinggal dekor. Dan itu menghemat. Tadi, padahal tujuannya menghemat. Tapi tanpa sadar ternyata langkah kecil itu punya benefit lain. Itu yang orang tidak pernah sadar bahwa menjaga lingkungan sebenarnya nggak seribet itu. Itu. Makanya kenapa coba lo baca platformnya Siap Darling. Tapi itu gue setuju. Perubahannya itu signifikan banget gitu. 5 tahun terakhir ya perubahannya signifikan banget. Berarti kita perlu lebih ini ya, masif lagi ya sadar lingkungan Siap Darling ini, karena kalau tadi ngomongin local wisdom kan waktu kita kecil juga makannya nasinya dihabisin, kalau enggak Dewi Sri nangis. Iya kan? Padahal itu gerakan anti food loss, food waste. Iya betul. Karena kan pada faktanya itu sekarang itu 60-70% sampah itu organik. Sampah padahal kan sebenarnya itu harusnya habis dikonsumsi. Habis dimakan sendiri. Betul, habis dimakan sendiri gitu. Jadi ya lebih bijak aja saat kita ngambil makanan, pesan makanan gitu. Terus ya yang penting itu sebenarnya banyak orang nggak mau handle sampah itu kan karena kecampur ya. Jadi kayak bau gitu. Padahal kan sebenarnya bisa kita cegah dengan ya kita habisinlah makanannya gitu. Sebenarnya sesimpel itu untuk kayak bumi. Jadi tadi kalau ngomongin program atau misalnya yang udah dilakuin sama Siap Darling ini kan macam-macam ya. Tadi ada yang kaitannya dengan awalnya menanam, lalu moving ke digital, dan ada moving ke tadi penanaman di candi dan lain sebagainya. Nextnya ini untuk 2025
Siap Darling nih ada arahan khusus nggak, spesifik isu atau the whole general aja Mungkin sadar lingkungan gitu? mungkin ya kita masih akan tetap membawa pesan untuk sadar lingkungan dulu, karena kan yang penting ini makin banyak dulu nih orang yang aware. Yang penting banyak orang dulu mau berkontribusi sama dirinya sendiri sebenarnya, bukan sama lingkungan. Toh saat kita ngejaga lingkungan, lingkungan juga yang bakal jaga kita kok gitu. Semoga ini yang pesan inilah yang bisa sampai dan akhirnya bisa makin banyak orang yang mau sadar lingkungan gitu, hingga akhirnya ya kita bisa bikin bumi ini tetap nyaman untuk jadi tempat tinggal kita bersama gitu. Jadi yang penting itu dulu ya sebenarnya. Sebenarnya selama ini udah dilakuin, tapi mungkin Siap Darling mengingatkan ya. Sebenarnya kayak gini tuh darling loh, gitu, sadar lingkungan loh. Jadinya dia akan secara sadar melakukan ini terus menerus jadi habit gitu. Betul. Ya. I see. Kalau Mbak Abek sendiri ngelihat sekarang kebiasaan anak muda atau masyarakat Indonesia apa sih yang perlu difokuskan gitu? Apakah isu sampahnya atau isu ini sih ya, yang perlu ditingkatkan lagi awareness-nya itu tentang mendukung ekonomi sirkular. Karena gimana pun, sebenarnya aku setuju dengan tren sekarang deh, orang berbondong-bondong membeli banyak jenis. Tujuannya mungkin gengsi atau pride. Tapi kan itu udah bagian loh. Kalau ternyata ada 20 orang berkembang jadi 50 orang, itu bisa ngurangin banget penggunaan sampah plastik. Dan itu tanpa disadari, padahal tujuannya, wah gue beli seri barunya. Iya dong, lagi happening dong. Lagi happening banget, sekecil itu. Tapi mempunyai impact yang besar. Makanya memang yang harus dilakuin lagi sebenarnya lebih ngebangun awareness itu ke banyak jaringan, lebih luas jaringannya. Terutama tadi ya, mungkin kalau di daerah, aku akan bilang, mereka jauh lebih aware karena tadi tujuannya menghemat, tapi mereka sangat minim menggunakan sampah atau karena keterbatasan dalam tanda kutip, akhirnya mereka terbatas juga memproduksi sampahnya. Padahal itu yang sedang kita terapkan. Apa yang bisa digunakan kembali, kalau nggak perlu beli, nggak perlu apa, bagaimana caranya kalau bisa yang keluar dari kita minim. I might say aku belum bisa zero waste 100% gitu, tapi aku berusaha mereduce, atau misalkan aku punya kewajiban setiap aku membeli sesuatu yang baru ke rumah berarti harus aku keluarkan, baik didonasikan atau aku pre-love-kan. Itu salah satu komitmen supaya barangku bisa berkelangsungan dan dipakai terus, tidak dibuang begitu saja dan bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin kecil, orang akan lihat, ya itu kan in the fact of business. Tapi kan kalau tujuan aku enggak loh, ini udah perjanjian nih sama suami aku bahwa beli baju 2 misal, atau karena aku masih harus bekerja dengan hal seperti itu, oke, masuk barang 2, berarti aku harus mengeluarkan 2. Wajib. Karena kenapa? Kita nggak mungkin hidup dengan lemari penuh dengan barang menumpuk. Jujur, kemarin renovasi rumah aku sendiri setengah mati, bahwa ternyata aku masih suka menumpuk barang tanpa disengaja. Niatnya tadi jangan nanti pasti kepake, nanti tiba-tiba banyak. Wah nggak bisa sih kalau kayak gini. Akhirnya semua harus dipilah, dan hal-hal kecil lainnya menimbulkan awareness itu tadi. Kalau kita tahu porsi makan kita tidak banyak, kita pakai alasan hidup sehat dengan diet, let's say. Iming-imingnya makannya porsinya jangan banyak, padahal untuk menghindari food waste. Bersyukur aku tinggal di salah satu perumahan yang mewajibkan kami memilah sampah. Itu salah satu yang aku banggakan banget karena kita mempunyai lingkungan yang sehat. Bahkan orang tukang sampahnya tuh nggak akan mau ngangkut kalau misalkan nggak dipilah. Ada di sampah keringnya yang anorganik itu ada sampah makanannya. Sebegitunya. Dan dari sampah yang sudah dipilah itu, nanti Ibu RT-nya nih mungkin ada orang baru yang kurang paham, ada plastiknya kayaknya. Mungkin lupa ditaruh sekalian sama plastiknya, pasti kena tegur di grup. Dari situ akan dibawa untuk dijadikan pupuk. Ya, aku berharap dengan langkah kecil seperti itu bisa mengurangi impact. Jujur kemarin pas aku mau ke Bandung, aku lewat tol baru, suamiku bilang, "Bu, tahu nggak itu apa?"
lihat deh kayak gunung. Oh iya, emang ada gunung di Bekasi. Enggak, itu Bantar Gebang. Lu lihat tuh sampahnya udah segitu. Itu beban loh. Itu beban loh. Maybe I'm a part of them gitu. Mungkin aku salah satu bagian itu karena aku sadar yang baru belakangan ini gitu. Aku kayak baru menerapkan ini di hidup aku sekitar 8 tahunan, 8-9 tahun, tapi masih di gunung ya. Kalau sekarang kan udah di rumah segala macam. Aku sedih ngelihat tempat seperti itu. Tidak mengeblame siapapun, tapi tadi kalau itu bermasalah berarti kita semua bermasalah. Kalau itu mau diperbaiki berarti kita semua mesti punya andil. Dan mulai dari pilah tadi sampah basahnya, benar menjengkelkan kok kalau aku juga beresin sampah dan masih ada sampah basahnya. Ya. Itu sangat menjengkelkan. Itu hal kecil tapi aku selalu percaya impact-nya besar. Kalau tidak dilakukan, we doing nothing for earth gitu. Jadi percuma aja. Berarti memang harus mulai dari masing-masing ya, dari rumah, dari diri sendiri dan tadi mungkin skala kecil rumah skala ya. Kecil tuh diri sendiri dan rumah tadi karena kalau ini satu rumah tapi ngumpulnya berapa puluh ribu, berapa puluh juta jadinya ya gunungan tadi ya, Bantar Gebang tadi ya. Tapi kalau ngomongin tentang, berarti kan perlunya adanya awareness ya, edukasi gitu ya. Mbak Ira dan Mbak Abek setuju nggak ya kira-kira kalau misalnya sekarang tuh kita harus approach-nya ke arah sadar lingkungan ini harus gaya baru gitu. Kayak tadi Mbak Abek sebenarnya udah spill kayak misalnya bikin tren bawa tumbler, tapi sebenarnya itu kan ke arah yang gaya hidup lebih lingkungan ya. Atau tadi makannya di lebih, sebenarnya itu jadi tren nggak langsung menyentuh ke, karena kalau approach-nya dulu kan orang-orang lingkungan selalu dibilangin SJW ya kayak, wah ngeributin ini, ngeributin itu, lu salah, lu berdosa gitu. Kita nggak mau temenan sama lu kan, kayak gitu kan gayanya dulu kan, si paling kan gitu. Nah sekarang tuh mesti harus berubah nggak sih dan lebih bisa tadi memperluasnya dengan approach yang seperti apa sih sebenarnya? Coba Mbak Ira dulu. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau ngomongin lingkungan, sebenarnya kita fokus apa yang bisa kita lakukan aja dulu. Kalau misalnya ya bisanya baru ngurangin biar nggak beli, let's say botol kemasan jadi tumbler, ya udah kayak gitu dulu. Atau misalnya hemat listrik dulu deh. Sekarang berapa banyak sih dari kita yang suka lupa nyabut colokan gitu. Yang tidur AC-nya nyala terus berapa persen sih? Padahal kan sebenarnya itu adalah hal-hal yang dalam kuasa kita dan bisa kita langsung lakukan sebenarnya gitu. Cuman kan orang banyak, wah lu kan, loh misalnya ada yang bilang, wah lu kan udah peduli lingkungan, tapi kok lu masih pakai plastik? Betul, saya masih pakai plastik, tapi dalam level apa dan saya buang kemana setelahnya dan apakah saya gunakan kembali atau enggak, sebenarnya balik ke situ aja. Kayak saya selalu percaya bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, pasti akan bermanfaat. Bayangkan jika hal kecil ini dilakukan sama semua orang, literally semua orang, itu kan jadi hal besar juga. Jadi jangan terlalu repot untuk mengutuk kegelapan, gitu kan. Jadi mendingan kita nyalain lilin masing-masing aja. Kalau misalnya yang bisa punya power nyalain lilinnya gede, pilih yang gede. Tapi kalau bisanya kecil ya udah. Nggak apa-apa ya. Nanti yang nyala-nyala kecil itu bisa bikin terang kok. Gitu. Kurang lebih itu. Oke, thank you Mbak Ira. Itu perumpamannya keren banget ya, daripada apa tadi kegelapan? Mengutuk kegelapan gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain kan. Mendingan kita nyalain lilin ya. Oke, keren. Mbak Abek? Kalau aku setuju ya basicnya bahwa bukan diubah harus gimana. Mungkin penyampaiannya yang lebih friendly, tidak menggurui, dan bikin simple kayak tadi, kita mau ngadu tren, gede-gedean flexing, sebenarnya bukan flexing sih, lucu gitu. Orang akan eye catching, kok lucu? Padahal tujuan gue kan buat, wah 10 orang nih beli tumbler nih, artinya gue ngurangin 10 untuk botol kemasan gitu. Bisa itu kan 10 kali banyak, itu kan, kan berkali-kali kan diisi ulang. Karena perbuatan baik itu seperti bola salju. Asik. Mulai dari kecil, tapi kalau lo nggak gerakin, lo nggak tendang, lo nggak dorong, nggak akan jadi besar. Dan kalau kita cuma diem, kita percuma nih bla 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 bla, tapi kita juga tidak mencontohkan, tidak membuat satu movement gitu. Useless, nothing. Dan gue selalu percaya setiap langkah kecil itu pasti mempunyai impact. Apapun itu. Jadi mungkin kalau gue kaitannya pasti sama Mbak Ira. Di dalam sosial media kami meng-campaign. Offline-nya adalah aktivasi yang kami harus implementasikan nih dari hasil campaign kami di sosial media. Mungkin orang bilang, lo kan influencer, dibayar segala macam. Tapi bagaimana kalau gue bilang, enggak, gue ngerasa punya tanggung jawab.
ketika gue menyiarkan sesuatu di sosial media, gue harus mempertanggungjawabkan itu. Beban moral ya. Beban moral. Dan gue selalu berpikiran gini, nggak apa-apa setiap gue menyiarkan sesuatu hal baik, yang like cuman 20 orang, 30 orang, let's say gitu. Atau misalkan pada saat awal Siap Darling membangun platform, ya yang like paling 100 gitu. Tapi gue selalu percaya dan berpikir positif. Dari 10 orang tersebut, kalau 2 melakukan, itu impact-nya besar. Dan tadi kayak bola salju nih, besoknya gue posting lagi, tiba-tiba yang like 5 orang. Kenapa gue mesti peduliin dengan angka yang terlihat, ini yang like dikit. Tapi yang gue pikirkan adalah value yang gue berikan ke orang tersebut dan impact yang terjadi sama mereka. Daripada 200 orang, 2000 orang yang like, tapi yang melakukan tidak ada. Itu menurut gue nothing gitu. Tapi mendingan nggak apa-apa, sedikit. Ya udah, lilin kita cuma segini, gue cuma punya center. Ya udah, gue bertahan dengan center. Nanti gue punya lagi, gue bisa bikin lampu, gue bisa bikin apa. Dan itulah kebaikan. Nggak langsung masif, kita harus pokoknya semuanya harus begini begitu. Harapannya seperti itu, tapi kan susah kalau kita nggak gerak. Cuman kalau sekarang kita gerak pelan, gue percaya banget. Mungkin dari podcast ini, mudah-mudahan yang nonton banyak, 10 orang aja tergerak. Oh iya, benar juga ya. Dari 10 dia omongin lagi, lo tahu nggak? Ternyata kita tuh begini. Kenapa ya kita nggak, 1 orang deh nanam pohon setiap research kemarin, 1 orang di dalam hidupnya harus menanam 26 pohon di dalam hidupnya. Itu bumi akan terjaga selamanya. 1 orang, itu pelajaran dari Siap Darling. Iya, mantap. Pokoknya 1 orang di dalam hidupnya 26 pohon, itu bumi akan terjaga. 1 orang mempunyai kesadaran tersebut, dan itulah yang gue tanamkan ke diri gue. Kalau lu bisa menggali atau memberikan kebaikan dengan cara lu, keep it that way. Nanti berkembang lagi. 1 orang 26 pohon ya. Tapi kan bisa jadi tim Siap Darling udah ada 100 Udah pohon. Ya, teman-teman boleh lah 10, 15, at least ada ya. Ya, sisanya kita wakilin. Iya, wakilin. Cuman tadi bagus banget jadi motivasi teman-teman yang masih ngonten ya, misalkan ya di sosial media dia merasa kok akun gue sepi aja ya kalau misalnya ngomongin lingkungan, kalau ngomongin gosip atau selebriti kayak rame, kayak bikin prank lebih rame. Itu kan jadinya ya tergantung teman-teman misinya kemana. Kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang akhirnya teman orang lainnya bisa mau bertindak seperti bola salju tadi, ya do it now gitu, dan ajak yang lainnya. Hopefully nanti akan berkembang ya seperti Siap Darling. Oke, seru banget nih ngobrolnya Mbak Abex dan juga Mbak Ira. Cuman kayaknya waktunya sudah terbatas. Cuman aku ada sedikit quiz-quizan. Asik. Quiz-quizan. Quiz-quizan. Seru-seruan aja, bukan sesuatu yang mengikat dan berkomitmen. Jadi ini ada sekitar 1, 2, 3, sekitar 4, 5 pertanyaan. Silakan dijawab sebagai personal. Jadi bukan mewakili Siap Darling, bukan mewakili Mbak Abex sih, personal juga ya. Bisa, bebas ya gitu. Silakan disampaikan aja yang kepikiran. Gitu ya. Siap? Mantap. Yang pertama, kalau misalkan punya kesempatan untuk bikin suatu program atau event atau activities, anything, tanpa memperhitungkan budget, program seperti apa yang akan Mbak Ira atau Mbak Abex bikin nih? Besok katakanlah, atau weekend nanti gitu. Mau bikin apa? Campaign soal sampah sih. Campaign soal sampah? Betul. Karena kenapa sampah? Makhluk hidup yang produksi sampah ya, selain manusia ada nggak? Oh iya. Hewan nggak ada ya? Kita doang yang belanja ya? Iya, kita yang bisa produksi sampah. Itu sih, kalau aku pengennya ya sampah itu kan diproduksi hampir setiap hari nih. Kita produksi sampah tiap hari ya. Kalau itu bisa dikurangin kan bisa bantu bumi baik. Ini aku sebagai personal ya. Personal, karena harus sesegera mungkin ya. Kalau enggak kita produksi doang, tapi nggak ada yang ngambil balik gitu ya. I see. Campaign tentang permasalahan sampah ya. Oke, siap Mbak Ira. Mbak Bex. Sama, pengelolaan sampah mandiri. Dan kalau bisa berbicara sama pemerintah, ayo modal lah yang gede tuh, biar kayak negara-negara di luar. Kalau perlu orang mau nyampah itu takut. Kan kalau di negara lain kita mau nyampah, mau ngebuang aja kan itu berbayar. Sampai akhirnya orang sangat mengurangi penggunaan bagaimana memproduksi sampah. Akhirnya kurang. Walaupun dengan cara tadi, lu mau nyampah,
lu bayar banyak. Ya, Ya. apakah harus di tahap itu? Sama satu lagi, kebun rumah mandiri juga. Kebun rumah. Kalau setiap rumah punya kebun tadi melalui menanam pohon hal kecil, itu asri banget. Soalnya pas COVID kemarin, gue ngerasain banget rumah tiba-tiba seluruh Bikin lingkungan hidroponik. hijau, hijau itu. semua. Dan memang berasa udaranya itu berbeda banget. Gitu. Dua itu sih yang kepengen. Dua itu ya tadi sampah dan juga pohon, bahkan tadi di scale ya, kalau bisa ya kan bebas ya, budgetnya terserah ya. Iya, kan kalau Pak Prabowo tiba-tiba tengah-tengah sini, Pak begini. amin, mau, ayo, Pak jadi begini. Begini saran saya tuh gini loh gitu. Kan gak mikirin duit nih Pak. Iya, ini kita aman kalau misalnya ngurusin sampah seperti Banjir ini. hilang nih Pak. Nah, gitu ya harusnya ya. Oke, boleh soalnya bebas kita berimajinasi sini. Yang kedua, kalau misalkan kita kan ngomongin sustainability sekarang kan ada 3P ya, people, profit, planet gitu, atau people, prosperity, dan planet. Mbak Ira, Mbak Abex, milih yang mana dulu di antara 3 itu? People dulu. People. Sama ya, sepakat. Kenapa people dulu? Karena dalam ya kenapa people? Karena in the end of the day kita ini kan yang harus hidup berdampingan. Manusianya ini yang harus dijaga gitu. Saat kita nggak bisa jaga kitanya sendiri, ya alam juga nggak akan bisa jaga kita. Gitu. Jadi ya memang people-nya dulu lah, udah gitu. Yes. Nambahin? Sumber dari segala sumber. Sumber mau positif atau negatif di sini ya? Semua ada di situ, di orang gitu. Karena ketika kita ngomongin orang ya, kadang gue tuh mikir bahwa nggak mandang edukasi, tahta, jabatannya atau apa, kalau mereka tidak mempunyai kesadaran untuk sustainable living, percuma. Karena bener ketika ngomongin sustain itu dari hati, kesadaran, otak yang bener-bener paham bahwa oh iya hidup itu bukan cuma saat ini, it's not just present. Berkelangsungan itu bukan cuma tentang manusia doang, tapi ada alam, ada apa, dan semua kuncinya sebenarnya ada di manusia. Kalau sumbernya sudah dibenerin nih, jadinya malah lebih baik ya, bukan mundur ya. Iya, setuju sih aku juga sebenarnya people. Lalu ini sebenarnya pertanyaan yang kayak Mbak Abex udah quite clear, tapi mungkin Mbak Ira lebih milih pantai. Kalau wisata ya, mau pilih pantai atau kota yang berdasarkan culture-nya gitu, lokal culture, atau gunung? Gunung ya pasti. udah pasti. Benar nggak bisa didinai. Karena saya lahir di gunung ya, pasti saya ke gunung juga. Gunung juga ya. Oh, lahir di mana Mbak? Di Bandung. Oh Bandung. Itu gunung yang ditendang sama Sangkuriang. Oh iya, bener juga ya. Jadinya sukanya gunung ya, suka yang adem-adem ya, berdua ya. Alam. Ya. Pokoknya ijo-ijo, adem-adem gitu. Padahal pantai juga alam, laut juga alam, panas. Gak kuat banget iya. Gak bisa gerah ya. Oke. Yang terakhir nih, jika bisa memilih berkolaborasi dengan yang belum pernah, kan mungkin udah sering ya berkolaborasi atau dengan siapapun, tapi yang belum pernah, Mbak Ira atau Mbak Abex ingin berkolaborasi dengan siapa? Boleh artis luar negeri, dalam negeri, sebutkan saja. Yang berkolaborasi, enggak, saya ingin berkolaborasi sama 8 miliar orang manusia yang ada di bumi ini. Semuanya. Biar semua orang siap darling gitu. Siap darling. Siap Kalau darling seorang 26 pohon, kelar. Berarti ya udah berapa juta. Nggak perlu ada akun, tutup akunnya kayaknya. Atau jangan dunia dulu deh, si Indonesia dulu ada 270 jutaan ya? 100, iya 280 jutaan. 280 jutaan. Sadar lingkungan dulu ya. Semuanya harus dirangkul ya. I see. Abex? Pengen mulai dari skala kecil, berkolaborasi dari pecinta alam, what they call, mereka yang menamakan organisasi pecinta alam di Indonesia, bahwa ketika lo melabel diri lo sebagai pecinta alam, komunitas pendaki gunung, lo juga mempunyai tanggung jawab dan harus mengambil bagian besar, bukan cuma ngejaga gunung tersebut, tapi membangun awareness bahwa tempat yang lo datengin bukan cuma dieksploitasi dalam tanda kutip, tapi apa juga yang lo bisa sajikan. Dan penyajian itu bukan tadi lo ngeliatnya, jangan gede-gede deh, tadi bagaimana kita datang, sampahnya lo bawa turun, lo tidak, kan prinsip naik gunung, tinggalkanlah jejak gitu.
jangan meninggalkan yang lain gitu. Yang diambil hanya foto, jangan mengambil yang lain. That's all. Sesimpel itu. Apakah kita sudah bisa mengimplementasikan hal tersebut? Baru kita tanya ke diri kita, are you really a nature lover? Beneran nggak lo seorang pecinta alam? Nature lover nih supaya dia jadi agent of change ya, membantu kita juga Iya, merich 280 Iya, juta. betul, gitu. 280 juta. Dari organisasi itu gitu. I see. Kayaknya kita sudah the end of our conversation. Thank you so much Mbak Ira, Thank you. Mbak Abex atas waktunya. Sama-sama, Boleh Mas sampaikan ke teman-teman kalau mau follow atau melakukan sesuatu untuk Siap Darling mesti kemana? Silakan. Ya, kalau kepo sama kegiatannya Siap Darling mungkin bisa diakses di www.siapdarling.id dan di semua sosmed, X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube @siapdarling. @siapdarling ya. Ya. Semuanya di @siapdarling. Ya. Oke, thank you Mbak Thank Ira. you. Mbak Bex ada yang mau sampaikan? Kalau mau kepo tentang saya dan perilaku saya, nggak, boleh ngobrol, cicat seputaran tentang mendaki, seputaran tentang lingkungan di @anak_bebek di Instagram. Yang lain mainnya seadanya. Boleh mampir ke TikTok juga, nggak jauh dari namanya Anak Bebek. Kalau mau ngeliat video perjalanan panjang ada di YouTube. Backpacker. Kenapa Gitu. anak bebek sih Mbak? Kalau Aset anak setan. Oh gitu, Abek anak bebek. Abek. Sangat menjelaskan. Oke, so thank you so much untuk waktunya. Thank you, Mas Pandu. Teman-teman, thank you yang udah nyaksiin EcoPod episode hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya teman-teman mau ngebahas isu apa lagi ke depannya, silakan langsung komen aja dan visit @blibli.com atau @live@blibli dan juga @ekosistem. Saya Pandu, cabut dulu. Thank you semuanya. Dadah.